Kami mempersilahkan untuk para peserta debat, mungkin kami persilahkan kepada Bung Rocky Gerung untuk membuka sedikit pidato mengenai tema dari debat publik ini. Saya persilahkan, Bung Rocky. Oke, ini satu cek. Tidak dicek. Oke, terima kasih Jentera. Memulai satu tradisi yang bagus untuk menyelesaikan perselisihan pikiran dengan pikiran, bukan dengan peralatan hukum. Itu poin di dalam demokrasi. Artinya, semakin banyak aturan hukum, itu menunjukkan demokrasi tidak bekerja. Dengan kata lain, bila sesuatu bisa diselesaikan dengan pertukaran pikiran, untuk apa diajukan itu sebagai kasus? Itu dasar pertama untuk memulai satu evaluasi terhadap keadaan bangsa, keadaan bernegara kita. Terutama 2-3 hari terakhir ini dengan kasus Mahkamah Konstitusi itu. Di dalam soal yang menyangkut kasus saya itu ada di dalam media massa. Tapi saya anggap bahwa melaporkan saya itu adalah hak paling primer dari seorang warga negara atau setiap warga negara yang merasa ada sesuatu yang lalai untuk saya ucapkan. Atau lalai, kalau saya sebutkan dengan negatif, lalai untuk saya hormati, yaitu martabat presiden. Itu dasarnya. Sekarang tinggal kita persoalkan, apakah martabat presiden itu masuk dalam wilayah perbuatan melanggar hukum bila seseorang mengabaikan, denying tentang prinsip keutamaan itu. Jadi tetap saya kira itu poin yang bagus supaya kita sama-sama dapat mengerti masalah itu. Yang ketiga, poin ketiga, jadi poin pertama tadi tentang pentingnya demokrasi, deliberatif demokrasi mendahului pelaporan hukum. Yang kedua tentang kedudukan dari prinsip perbuatan melawan hukum di dalam kasus saya yang dianggap menghina presiden. Yang ketiga adalah hal yang mungkin kita sama-sama mengerti bahwa setiap keadaan akan dikondisikan sehingga pengkondisian itulah yang menjadi masalah tuh. Saya beri contoh secara cepat-cepat. Waktu saya mengucapkan bajingan tolol, ada kondisi yang masih meminta perhatian publik atau dielu-elukan oleh publik bahwa Pak Jokowi punya legitimasi 82%. Nah sekarang keadaan itu berubah. Semua orang yang memuji Pak Jokowi akhirnya membatalkan pujiannya. Lalu saya kasih contoh yang lebih cepat-cepat bahwa saudara Ferdinand dari partai. Maaf Bang, mungkin 1,5 menit lagi ya. Ya pasti dalam 20 detik. Saudara Ferdinand dari PDIP menarik gugatan saya dan menganggap bahwa saya mungkin benar. Jadi sebetulnya ada poin di situ yang sering kita sebut pacta sunt servanda, a pact must be served. Jadi perjanjian itu mesti dilakukan, tetapi dalam hukum perdata juga ada conditional, yaitu rebus sic stantibus. Bila hal-hal yang semula diduga sebagai akibat dari melawan hukum itu sudah berubah. Nah saya anggap bahwa sekarang ada perubahan, tapi tetap peristiwa ini menjadi pelajaran demokrasi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky. Saya persilahkan kepada Bang Prianto. Waktunya 5 menit ya Bang. Terima kasih STHI Jentera. Yang saya hormati Bang Rocky Gerung. Ini akademisi yang memang ahli debat. Gitu. Kalau saya praktisi. Jadi saya mau cerita sedikit kenapa diadakan debat ini. Ini adalah usulan dari Bang Rocky Gerung. Bahwa segala suatu persoalan hukum tidak harus diselesaikan dengan ranah hukum, seperti itu. Pemikiran Bung Rocky seperti itu. Bagi Bang Rocky Gerung apa yang dilakukan dengan bajingan tolol itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi bagi Perkohan selaku penggugat itu merupakan perbuatan melawan hukum. Nggak ada masalah. Perbedaan itu karena perbedaan sudut pandang. Jadi dari sudut pandang yang beda sehingga melihat arti perbuatan melawan hukum itu beda. Hal yang paling pokok, saya dengan Bang Rocky itu sepakat bahwa acara debat ini untuk membangun kesadaran hukum masyarakat.
Di sini ada 3 poin dari panitia tujuan kegiatan ini. Untuk mengenai konsep kebebasan berekspresi dan berpendapat dalam tatanan hukum perdata, memberitahukan ke publik mengenai konsep keabsahan gugatan perdata dalam kasus kebebasan berekspresi dan berpendapat. Yang 3, memberikan pemahaman kepada mahasiswa dan masyarakat umum mengenai urgensi kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum. 3 hal yang menjadi tujuan pokok ini mungkin nanti akan ditanyakan oleh FLUR, sehingga debat ini bermanfaat buat mahasiswa khususnya dan juga buat masyarakat umumnya, agar tidak ada lagi suatu kejadian-kejadian atau peristiwa hukum yang melanggar hukum. Saya tidak akan masuk kepada pengertian perbuatan melawan hukum. Suatu pengantar, pada kesempatan ini saya juga perlu menyampaikan, karena Perkomhan adalah baru lahir, belum 2 tahun, jadi mengenai gugatan Perkomhan ini berawal dari gugatan terhadap Menko Polhukam. Menko Polhukam waktu itu kami menganggap melakukan perbuatan hukum, karena Menko Polhukam selaku eksekutif ikut campur di dalam kewenangan yudikatif pada beberapa kasus. Yang kedua, saya menggugat abang saya ini yang saya hormati, akademisi yang sudah tidak asing lagi, perbuatan hukum karena perkataannya melanggar kepatutan. Maaf, Yang ketiga, saya menggugat Ketua MK. 2 menit lagi ya Bang ya? Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Iya, masih ada waktu, berarti 2 menit cukup panjang. Saya menggugat Ketua MK Anwar Usman, sama perbuatan melawan hukum. Apa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Anwar Usman itu adalah tidak mengundurkan diri, ada konflik of interest terhadap kasus yang diputus. Sedangkan undang-undang mengharuskan Anwar Usman itu harus mengundurkan diri apabila ada kepentingan, ada konflik of interest. Gugatan ini akan disidangkan di PN Jakarta Pusat tanggal 15, perkara 722. Semoga rekan mahasiswa di sini bisa ikut hadir dan juga tolong membantu kami, karena kami berada di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia ini seperti rumah sendiri. Kenapa saya katakan rumah sendiri? Karena misi dari Lembaga Bantuan Hukum Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan, sama seperti Perkomhan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Jadi saya merasa ini rumah saya juga, karena misinya sama. Jadi saya juga nanti menghimbau kepada adik-adik mahasiswa ini, bantu kami untuk masuk ke dalam Perkomhan, sama-sama kita berjuang menegakkan hukum dan keadilan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Priyanto atas pidato pembukanya. Para hadirin semua dan juga para peserta debat, nanti pertanyaan ini hadir dari konteks gugatan atau petitum yang memang diperuntukkan oleh Bung Rocky sebagaimana sesuai dengan nomor perkara 271 di Pengadilan Cibinong. Untuk pertanyaan pertama, saya akan tanyakan kepada Bang Priyanto. Menurut Bang Priyanto, apa yang membedakan tentang ujaran kebencian terhadap pejabat negara dengan memberikan kritikan atau masukan mengenai kinerja dari pejabat negara? Waktunya 5 menit, Bang Priyanto, silakan. Jadi perbedaannya, kalau kritikan terhadap pejabat negara itu merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Jadi itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Orang tidak bisa mengadili pikiran seseorang, karena itu bagian dari natural. Jadi tidak bisa disidangkan dan tidak bisa dipersalahkan. Bung Rocky Gerung mengkritik pemerintah, itu dibolehkan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan juga merupakan hak asasi manusia. Bahkan di negara maju sekalipun di Amerika itu juga ada kebebasan berpikir. Tapi kebebasan pikir ini itu tentu tidak mutlak. Ada norma-norma yang membatasi kebebasan berpikir ini. Jangan sampai kebebasan berpikir ini melanggar kepatutan, melanggar hak-hak subjektif orang lain.
itu kebebasan berpikir. Apalagi tadi kritikan. Ya, kritikan itu sepanjang itu tidak melanggar kepatutan, suatu kritikan itu dibolehkan. Sedangkan ujaran kebencian jika itu menabrak norma hukum, menabrak kepatutan, itu merupakan perbuatan non-hukum. Demikian. Baik, terima kasih. Saya persilahkan Bang Rocky untuk menanggapi. 5 menit, Bang. Ujaran kebencian itu terjemahan dari hate speech itu. Yang salah dipakai di Indonesia. Kalau kita pelajari genealogi dari istilah hate speech, itu berasal dari suatu kebiasaan di Eropa untuk tidak mengingatkan satu peristiwa buruk yang terjadi sebelumnya. Jadi nggak ada hate speech tiba-tiba saya maki-maki Anda di sini, itu bukan hate speech. Hate speech terjadi karena ada alasan-alasan kultural, sara, ras di belakangnya. Anda menyebut perempuan bodoh. Di Amerika nggak ada soal. Karena dianggap kebebasan mengucapkan pikiran dengan menyebut perempuan bodoh itu tidak melanggar hukum. Konteksnya begitu tuh, karena dilindungi kebebasan berbicara. Kecuali sambil menyentuh ujung rambut perempuan itu, Anda kena pidana tuh. Itu batasnya. Di Eropa Anda sebut perempuan bodoh, itu mengingatkan peristiwa jauh sebelumnya, itu ketika ada witchcraft itu, nenek sihir. Ketika Eropa memburu perempuan-perempuan yang dianggap bermain-main dengan setan, padahal dia lagi memproduksi barang dari dalam rumah tangganya, sehingga kurang lebih 150 sampai 300 ribu perempuan di Eropa itu tewas dibakar. Jadi mengatakan perempuan bodoh itu mengingatkan peristiwa di belakang yang jauh, di mana ada pelecehan terhadap status perempuan. Jadi kita mesti bedakan, Indonesia ngaco itu. Saya udah pernah debat tuh di satu seminar, bahwa kata hate speech itu hanya boleh bila di belakang kata itu ada peristiwa jauh di belakang yang menghina. Nah sekarang kata hate speech dipakai untuk setiap tindakan yang current, padahal tuh baru tadi saya temui orang bilang, lu goblok lu. Itu bukan hate speech. Jadi hate speech ada peristiwa sejarah di belakangnya. Itu kritik saya pada istilah hate speech. Baik, terima kasih. Dari Bang Prianto ada tanggapan lagi? Kami persilahkan. Selanjutnya sesi kedua saya undang kawan saya untuk membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua kepada Bang Rocky Gerung, pertanyaan adalah bagaimana batasan penghinaan pejabat negara dalam konteks tata bahasa maupun gaya dalam berbahasa, seperti itu. Apakah sudah cukup jelas? Ya, kalau pejabat negara ada di 5 menit ya itu, you udah ambil 2 detik dengan pertanyaan itu. Kalau pejabat negara ada di panggung perkawinan itu, lalu kita maki-maki dia itu pasti mengganggu perkawinan itu kan. Jadi keadaan si pejabat negara ada di dalam situasi sitkom itu, saya menghina dia ketika dia gini, bego lu tuh, koruptor tuh, bajingan tolol tuh. Kacau situasi perkawinan itu. Karena itu peristiwa privat tuh. Maka saya dianggap menghina perkawinan itu tuh. Bahkan bukan sekedar menghina si kepala negara atau si pejabat, tapi di situ. Tapi kalau saya menghina dia di dalam urusan publik, bukan dalam perkawinan, tapi di dalam peristiwa demo buruh, maka itu hak saya tuh. Memakai kata yang kasar itu. Saya nggak mungkin bilang, aduh ini kok ada bajingan tolol. Saya mesti pakai ekspresi, ini bajingan tolol. Supaya ada emosi saya tumbuh dan melekat untuk membackup gerakan yang mau demonstrasi kan. Kalian mau ngapain sih? Udahlah dia bajingan tolol. Itu demonya berhenti nanti. Kalau bilang lu gila lu itu bajingan tolol, kejar dia tuh. Kan itu maksudnya tuh. Jadi dalam situasi kepublikan saya memakai ekspresi itu. Jadi pilihan kalimat saya itu sesuai dengan keadaan di situ. Nggak mungkin saya lakukan itu. Kalau misalnya Pak Jokowi dalam sebuah perkawinan, pasti saya akan hormati perkawinan itu. Bukan Pak Jokowi yang saya hormati. Perkawinan itu saya akan, peristiwa itu, acara itu saya hormati. Tetapi dalam acara demonstrasi buruh, ya saya mesti pakai kalimat yang setajam dan sekeras itu. Baik, terima kasih Bung Rocky. Boleh tepuk tangannya untuk para hadirin. Selanjutnya saya persilahkan Bang Prianto untuk menanggapi. Oke, untuk pertanyaan tadi adalah
bagaimana batasan penghinaan pejabat negara dalam konteks tata bahasa maupun gaya dalam berbahasa, seperti itu? Batasannya saya tidak pada suatu intonasi ya. Bajingan tolol lu gitu. Meskipun lembut ya diucapkan walaupun keras sekalipun. Kalimat itu kita sudah tahu artinya berdasarkan kamus bahasa Indonesia. Jadi intinya yang menjadi batasan ujaran kebencian apapun namanya itu adalah norma. Itu. Norma apa? Bukan hanya norma hukum. Tapi norma kepatutan yang hidup di dalam masyarakat. Karena hukum itu hidup dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Tentu nilai-nilai masyarakat di Indonesia itu adalah beda dengan nilai-nilai masyarakat di negara lain, di negara liberalis maupun komunis. Di negara kita, ideologi kita adalah Pancasila. Jadi nilai-nilai masyarakat itu sebagai batasan untuk orang dalam berekspresi mengungkapkan suatu kalimat. Ini aturan. Jadi ada suatu peristiwa di tahun 1919, mungkin nanti saya panjangkan lagi jawaban ini kalau nanti ada pertanyaan. Di mana pada saat itu tidak ada pelanggaran undang-undang yang dilakukan oleh Cohen. Itu Cohen suatu perusahaan percetakan. Dalam berkembangnya hukum, akhirnya itu menjadi perbuatan melawan hukum meskipun tidak ada di dalam undang-undang. Itu intinya batasan itu adalah norma. Dan apa yang dikatakan di Indonesia, mungkin di negara lain juga bukan merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Misalnya di negara komunis, di Korea, orang yang yang rambutnya tidak sama dengan Kim Jong Un itu dihukum gitu kan. Itu intinya bahwa masyarakat harus betul-betul mengetahui batasan-batasan berekspresi itu. Jangan sampai menabrak norma-norma yang nanti menjadi persoalan hukum, baik pidana maupun perdata. Demikian batasan-batasan yang saya sampaikan. Baik, terima kasih. Saya mempersilahkan Bung Rocky untuk menanggapi. Ya itu bagus tadi, bahwa sesuatu yang tidak melawan hukum, kemudian dijadikan norma melawan hukum itu. Tapi sebaliknya juga bisa terjadi, yang dulu melawan hukum, akhirnya tidak melawan hukum. Saya kasih contoh. Pak Prianto bilang 1919, saya kasih contoh yang lebih jauh lagi itu, 1767. Perempuan di era Ratu Victoria, kalau dia mandi dan tidak pakai baju, walaupun kamar mandi sendiri, dia dihukum tuh. Karena dianggap mandi itu harus tertutup dari mata laki-laki. Tapi dia mandi sendiri, kamar mandinya nggak ada yang lihat. Dibikin logika tuh, bahwa Anda mandi, ada seorang pria melihat Anda, yaitu Tuhan itu. Maka dia dihukum itu. Itu yang namanya rahasia Ratu Victoria. Disebut Victoria Secret. Kelamin perempuan, payudara perempuan, itu adalah rahasia perempuan. Karena itu mesti ditutup. Kendati dia mandi di kamar mandinya sendiri. Perbuatan melawan hukum. 200 tahun kemudian, yang namanya Victoria Secret itu dijual di pasar Jatinegara, dijual di semua mall, yang dalam bentuk merek celana dalam perempuan itu. Bra and lingerie. Dan itu bukan lagi perbuatan melawan hukum. Jadi betul bahwa yang tadinya melawan hukum karena perubahan peradaban, dia bukan lagi melawan hukum. Hal sebaliknya juga bisa terjadi. Jadi saya kira mesti diambil relativitas itu. Jadi kalau dibilang, iya ada semacam kultur untuk jangan menghina presiden. Oh iya, nah saya mau memulai satu kultur alternatif supaya hinalah presiden kan. Jadi kalau menghina presiden hari ini melawan hukum, mungkin makin lama menghina itu bukan lagi perbuatan melawan hukum. Dan itu terjadi hari-hari ini. Semua rakyat Indonesia sebagian besar menghina Presiden Jokowi karena peristiwa Mahkamah Konstitusi. Jadi itu intinya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk dari kedua belah pihak debat ya yang sudah memberikan tanggapan dan juga pernyataannya. Selanjutnya saya persilahkan dan saya mengundang
abang-abang gitu ya, penanggap dari undangan maupun para mahasiswa yang hadir di sini untuk memberikan tanggapan ataupun pertanyaan seperti itu kepada Bung Priyanto dan juga Bung Rocky Gerung. Mungkin untuk waktunya selama 15 menit ya, kepada abang-abang sekalian dipersilahkan. Mohon maaf karena mungkin waktu kita terbatas 15 menit ya. Jadi mungkin nanti setiap orang sekitar 7 menit seperti itu. Iya, boleh. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan saya Betran dari kampus Universitas Bung Karno. Pertanyaan pertama saya tujukan kepada Bang Rocky Gerung, bahwa kita mengetahui Indonesia menganut demokrasi konstitusi, bahwa apa yang saya katakan, saya boleh mengatakan, tetapi syaratnya adalah tidak boleh menyinggung perasaan orang lain. Saya pun bisa mengkritik seseorang, tapi syaratnya adalah tidak boleh menghina, mencaci, ataupun melakukan pencemaran nama baik. Nah, begitu juga terkait dengan kebebasan konstitusi. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Rocky Gerung adalah, menurut Rocky Gerung, konsep demokrasi yang ideal itu seperti apa? Dalam hal atau dalam konteks kebebasan menyampaikan pendapat. Karena dalam beberapa tahun belakangan ini, pemerintah selalu membuat regulasi, bahkan pada proses pengesahannya, regulasi itu dinilai akan membungkam atau menutup ruang-ruang demokrasi, baik itu KUHP dan aturan-aturan lainnya. Jadi saya ingin bertanya, konsep demokrasi yang ideal menurut Rocky Gerung itu seperti apa? Selanjutnya, saya mau bertanya kepada Pak Priyanto. Kalau misalnya kita ke belakang melihat di tahun 1930-an, Bung Karno itu pernah ditangkap dan diadili dalam sidang di masa pemerintahan Hindia Belanda dengan tuduhan melakukan pencemaran ataupun ucapan-ucapan pencemaran nama baik terhadap pemerintahan Hindia Belanda dengan kritikan-kritikan yang tajam. Namun Bung Karno menyampaikan pledoinya bahwa upaya itu dilakukan untuk melawan satu sistem yang menindas rakyat. Jadi menurut saya bahwa hari ini kita bicara dalam konteks demokrasi dengan pembungkaman ruang-ruang demokrasi, ketika narasi-narasi kritik yang kita sampaikan itu dikatakan sebagai bentuk pencemaran nama baik, penghinaan dan lain-lain. Apakah hal itu dilakukan hanya untuk melindungi kepentingan-kepentingan golongan-golongan tertentu, atau melindungi kepentingan kaum 1% yang kita sebut yaitu kelompok oligarki? Mungkin itu pertanyaan buat Pak Priyanto. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin kita terlebih dahulu untuk sesi penjawabannya ya. Mungkin pertama kepada Bung Rocky, silahkan untuk menjawab pertanyaan tadi, waktu 5 menit dari sekarang. Istilah constitutional democracy itu sebenarnya istilah palsu itu. Karena dia contradictio in terminis, bahkan in adjectiva, karena konstitusional, demokrasi itu tidak memerlukan konstitusi. Karena prinsip demokrasi artinya percaya pada peradaban tukar tambah argumen, itu dasarnya itu. Belakangan kemudian dibuatlah konstitusi, demokrasi konstitusi. Tapi Anda, kalau saya terangkan, istilah konstitusi pertama kali dipakai tahun 1596 oleh orang yang namanya Franco, dalam buku namanya Franco Gallia, namanya François Hotman. Dia menulis buku judulnya Franco Gallia. Di situ pertama kali diterangkan istilah konstitusi. Apa itu konstitusi? Konstitusi adalah hak membunuh raja. Bayangkan coba. Jadi dari segi
Asal-usul kata konstitusi artinya hak rakyat untuk menggantung pemerintah. Itu dasarnya. Belakangan kemudian didempetkan dengan demokrasi konstitusional. Tetapi kalau Anda tanya apa yang bagi saya demokrasi, demokrasi itu hanya memerlukan kecermatan untuk menemukan kebenaran berdasarkan kemampuan berpikir. Bukan kemampuan amplop, bukan kemampuan jabatan, segala macam tuh. Karena itu demokrasi bukan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Tuh. Pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Itu namanya demokrasi. Bukan pemerintahan Jokowi melalui Mahkamah Konstitusi itu. Itu bukan itu yang namanya demokrasi. Tapi itu yang kita lihat sekarang kan. Saya mau kaitkan itu dengan reason, dengan keadaan terakhir ini supaya kita ngerti bahwa demokrasi diperlukan supaya dimungkinkan kita bercakap-cakap. Konstitusi diperlukan untuk menghalangi pemerintah mengintervensi percakapan saya. Jadi konstitusi alat saya untuk menggebuk pemerintah, bukan alat pemerintah untuk menggebuk saya, terbalik gitu ya. Oke, thanks. Oke, baik, masih ada 3 menit, apakah sudah cukup Bang? Cukup? Oke. Selanjutnya mungkin sebelum Bang Priyanto menjawab pertanyaan tadi, mungkin apakah ada yang ingin ditanggapi dari pernyataan Bang Rocky tadi? Cukup, oke. Berarti bisa langsung ke menjawab pertanyaan ya. Oke, untuk Bang Priyanto dipersilakan 5 menit, silakan. Ya, tadi buat penanya Bang Betran ya. Ya memang kebebasan berpikir, kebebasan berekspresi pada era Bung Karno itu memang pemasungan untuk memasung pergerakan nasional. Jadi pemerintah Belanda tentu dalam memberantas kebebasan berpikir ini melalui undang-undangnya yang kita masih pakai sekarang, KUHP. Itu adalah senjata. Jadi KUHP yang dibuat oleh pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu dan sekarang masih berlaku, tapi sebagian sudah banyak yang sudah di judicial review oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi undang-undang itu dibuat memang untuk menekan pergerakan. Pada saat itu kan zaman revolusi gitu. Jadi memang sengaja waktu itu kebebasan berpikir itu dipasung supaya tidak bergerak begitu, supaya posisi politik pemerintah Belanda itu tetap kuat. Dalam perkembangannya kita lihat dari segi yang positif dengan adanya Mahkamah Konstitusi, pasal-pasal mengenai penghinaan kepala negara 310, 3 berapa itu lagi ya, itu kan sudah dihapuskan, sudah tidak bisa. Ada satu pasal yang mungkin juga bisa menjerat Bang Rocky Gerung nantinya, pasal 210, tapi itu dirubah juga sama MK. Yang tadinya pasal itu deliknya adalah delik umum, sekarang menjadi delik aduan. Tidak mungkin kepala negara yang dihina mengadukan ke polisi terhadap pencemaran nama baik atau penghinaan. Jadi MK itu sebenarnya suatu institusi, dia ingin memberikan ruang yang luas kepada para aktivis-aktivis supaya kebebasan berpikir ini tidak dipasung. Caranya dengan seperti itu, merubah delik itu delik umum menjadi delik aduan. Tapi perlu diingat, kebebasan berpikir yang tadi saya sampaikan juga dibatasi oleh undang-undang. Di sini ada, saya kutip catatan kaki, saya buat ini sebelum datang ke sini. Sini bisa dilihat pasal 28J ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi di sini kebebasan berpendapat setiap orang itu dibatasi oleh hukum dan undang-undang untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain juga dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis. Jadi itu. Jadi saya tidak setuju apabila dikatakan bahwa ada suatu
pemasungan terhadap kebebasan berpendapat dengan adanya pembatasan dari kebebasan berpendapat ini. Karena ini Undang-Undang Dasar 45 yang memang sudah dibuat oleh DPR melalui amandemen ya. Jadi seperti itu. Jadi kita harus tetap berpikir positif terhadap Undang-Undang KUHP yang baru ini, bahwa Maaf, kebebasan pikir tetap ada. 1 menit lagi ya, silakan. Jadi kebebasan berpikir ini tetap ada, tidak akan diadili aktivis-aktivis ini dalam melakukan suatu kebebasan berpikir, berserikat, berkumpul, itu tidak akan diadilin. Sepanjang tidak menabrak norma hukum dan norma kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan. Ini norma. Gitu. Dan norma ini tidak bisa diperdebatkan. Kalau mau dirubah norma itu di DPR. Gitu. Jadi udah suatu dogma. Seperti korupsi dihukum sekian tahun, itu dogma. Seperti ini norma yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 45 juga merupakan dogma. Seperti itu negara demokrasi kita dengan ideologi Pancasila. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Priyanto atas jawaban dari penanggap yang pertama. Dari Bung Rocky, apakah ada tanggapan dari pernyataan tersebut? Saya kasih jalan kaki ke Pak Priyanto itu. Silakan. Yang diatur dalam konstitusi adalah kesetaraan warga negara. Itu prinsipnya. Jadi Anda nggak boleh hina sama warga negara. Jadi persen itu dinyatakan karena perlindungan hak asasi manusia. Yang bukan persen adalah pejabat negara. Jadi pejabat negara tidak masuk di dalam konsideran itu. Kenapa pejabat negara nggak masuk? Karena pejabat negara potensial untuk melanggar HAM. Jadi justru ini yang selalu salah, bahwa pelanggar HAM itu bukan antar warga negara, tetapi negara terhadap warga negara tuh. Karena kedudukan yang tidak seimbang tuh. Jadi kekuasaan ada pada negara. Kalau dia melakukan sesuatu terhadap warga negara, dia potensi melakukan pelanggaran HAM. Kalau warga negara melakukan hal yang sama pada negara, itu bukan pelanggaran HAM. Kan itu definisi umum di dalam Universal Declaration of Human Rights. Saya kasih contoh ya. 1998 saya memimpin, saya kenal ruangan ini karena saya pernah sehat khusus politik Adnan Buyung Nasution. Saya ngatur rencana politik YLBH itu. 1998 saya mimpin rapat di sini, ada 3 orang yang sekarang anggota DPR datang ke sini untuk ikut rapat. Saya bilang, Anda anggota DPR Orde Baru, Anda keluar dari ruangan ini nih. Dia ngotot, saya bilang saya tempeleng kalau nggak keluar. Karena udah terjadi perubahan aura tuh. Dulu Orde Baru itu suka-sukanya tuh. Di sini dulu, kalau kita lagi diskusi tentang kebebasan berpendapat, datang intel dari Kramat 5 situ, Kremlin, waktu itu polisi dan militer masih sama. Dia naik di atas meja ini, naik. Atas nama undang-undang saya bubarkan. Dia bilang atas nama undang-undang. Kita tanya undang-undang apa? Undang-undang subversi. Yang naik di sini polisi, disuruh oleh tentara itu. Karena itu setiap kali kita diskusi di sini, kita tahu akan dikepung, maka kita buka jendela di belakang situ. Ini belum begini gedungnya, ada jendela kecil, dia lompat ke jalan mendut di belakang situ. Jadi kita selalu siap untuk kabur dari ruang diskusi. Nah itu Orde Baru masih bilang atas nama undang-undang, saya bubarkan diskusi, kita lompat semua. Sekarang tidak atas nama undang-undang, atas nama laporan PDIP, saya dinyatakan melanggar hukum. Kan gila tuh. Ya itu yang saya bilang tadi, sekarang separuh dari pelapor PDIP itu menganggap dia salah. Sekarang minta maaf semua, di koran udah banyak tuh. Kami mau tarik pernyataan kami yang menganggap Pak Rocky menghina. Kenapa? Karena memang Pak Rocky rupanya betul, bahwa Jokowi bajingan tolol. Jadi Anda bayangkan perubahan suasana itu tuh. Nah saya mau terangkan itu untuk mengatakan bahwa living constitution, hukum itu tumbuh berdasarkan perubahan politik, itu dasarnya tuh. Jadi sekali lagi poin itu saya sodorkan kepada teman-teman untuk sebarkan bahwa tidak ada larangan warga negara menghina, mempermalukan kepala negara itu. Yang nggak boleh adalah kepala negara menghina dan mempermalukan warga negara. Itu matematikanya begitu. Oke, masih ada 2 menit.
Lanjutkan. Kenapa nggak boleh? Karena presiden, wakil presiden, pejabat-pejabat saya yang gaji, Pak Prianto yang gaji. Kita boleh gebuk dia karena kita yang gaji dia kan. Itu dasarnya simple. Anda kacung saya, jadi jangan hina saya tuh. Anda bagian dari pendapatan saya, pajak saya bayar buat Anda. Kenapa Anda marah saya? Jadi nggak boleh negara memarahi warga negara. Apalagi kepala negara memarahi warga negara melalui aparat-aparat negara. Itu namanya dungu. Oke, baik. Dari Bang Prianto ada tanggapan lagi? Saya setuju dengan dikatakan Bang Rocky dalam konteks seperti itu tentunya ya. Tapi harus diingat juga bahwa tetap saya berpendapat bahwa kebebasan berpikir itu ada batasan-batasannya. Tidak bisa remnya blong. Karena nilai-nilai kepatutan yang ada di masyarakat, nilai kesusilaan, ketertiban umum itu harus dipelihara. Kecuali Undang-Undang Dasar 45 yang tadi saya bacakan dicabut. Itu. Makanya di sini merupakan suatu pemahaman hukum secara praktis. Jangan sampai ini dilakukan dengan menabrak hukum. Nanti bermasalah lagi. Saya setuju kalau dalam konteks kita menghina kepala negara itu kasuistis sifatnya. Seperti apa hinaan itu? Sepanjang itu di tataran kebijakan, tidak setuju dengan IKN, Omnibus Law yang disuarakan oleh Bang Rocky Gerung, itu tidak masalah. Tapi menjadi delik jika bertabrakan dengan hukum dan kepatutan. Kenapa menjadi delik? Karena undang itu belum dicabut. Pasal 28J Undang-Undang Dasar ayat 2 1945 itu belum dicabut. TAP MPR juga belum dicabut. Itu batasan-batasannya. Jangan sampai mahasiswa ini melanggar itu gitu. Ini bermasalah dengan hukum. Demikian tanggapan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari Bang Rocky, ada lagi? Ya, saya ngerti itu. Tetapi kita berupaya untuk thinking the future law itu. Kan ius constitutum mengatakan begitu. Tetapi kalau kita tidak bikin terobosan, maka ius constitutum seumur hidup akan begitu. Justru kita ingin pergi pada ius constituendum. The next legal opinion, the next legal reasoning. Dan next legal reasoning itu akhirnya membuat kita mengerti bahwa kepala negara itu bukan manusia. Dia itu thing, bukan he or she, dia it. Anda baca di mana-mana, kepala negara itu it, kata benda tuh. Karena dia nggak boleh punya perasaan. Karena dia fungsi. Lain Jokowi sebagai kepala keluarga, itu dia adalah person. Tetapi sebagai kepala negara, dia berubah dari person menjadi it, menjadi thing, barang. Hukum tentang manusia tidak berlaku pada barang. Kalau tanya Presiden Jokowi tersinggung karena dihina, kenapa dia mesti tersinggung? Dia tidak boleh tersinggung. Yang boleh tersinggung adalah ayahnya Gibran, itu dia boleh tersinggung itu. Tapi sebagai presiden dia tidak boleh tersinggung. Itu prinsipnya begitu. Tetapi kita dibawa oleh kultur bahwa dia orang tua. Memang dia orang tua. Kalau begitu dia nggak boleh dihina. Bagaimana kalau anaknya jadi presiden yang anak kecil tuh juga nggak boleh dihina? Karena dia presiden. Boleh karena dia anak kecil. Jadi berubah kan pengertian itu. Karena itu saya mau terangkan bahwa dulu memang kepala negara itu tidak boleh dihina karena di dalam badan kepala negara melekat juga badan pribadinya sebagai raja itu. Raja itu mewakili dirinya sendiri, mewakili Tuhan dan mewakili kekuasaan dia. Karena itu menyatu di situ. Karena kita memilih republik, maka Jokowi bukan lagi raja, tetapi dia sekarang jadi raja. Kata siapa? Kata siapa kemarin yang bikin pantun itu? Republik Rasa Kerajaan. Gusmus akhirnya bilang begitu. Nah sekarang tangkap Gusmus, dia bahkan menuduh Jokowi adalah tiran, raja itu. Kan nggak bisa itu. Jadi perubahan mindset itu yang kita kembangkan sejak reformasi itu. Saya setiap kali ucapin itu di kelas, saya ngajar di ratusan universitas, ucapin itu. Supaya kita batalkan feodalisme di dalam memandang raja. Itu dasarnya simple itu. Jadi di awalnya the king can do no wrong, itu hanya berlaku kalau Indonesia sistem kerajaan.
Begitu kita pindah pada republik, maka res publica, semua urusan publik tidak tergantung pada si raja, tapi pada seseorang yang kita pilih. Jadi kita boleh ganti dia. Namun saya katakan tadi tetap dianggap ini kan bangsa timur, dia adalah bapak. Bapak itu, bapak saya, bapak Anda, nggak boleh diganti itu. Dia bikin salah, Anda maafkan. Bagaimana kalau bapak itu seorang yang kita pilih tiap 5 tahun? Kan presiden bukan bapak loh, dia kita pilih 5 tahun. Masa Anda pilih bapak Anda 5 tahun sekali? Nggak bisa dong. That's the logic itu tuh. Terima kasih. Oke, waktunya masih ada 2 menit lagi, Bang. Oke, cukup, baik. Tepuk tangan untuk kita semua, biar semangat dulu. Selanjutnya saya akan mengundang kawan saya lagi untuk memberikan tanggapan dan juga pertanyaan. Dipersilahkan. Oke, baik. Perkenalkan, saya Ardiansyah dari Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera. Dalam debat publik hari ini, karena topiknya perbuatan melawan hukum, yang kemudian ya kita tahu bahwa ini dibawa ke tatanan hukum. Nah, saya secara pribadi melihat bahwa sebenarnya dalam menyampaikan pendapat di muka umum ataukah kebebasan kita untuk berpikir itu sudah diatur sejauh mana Thomas Aquinas pada saat itu yang mengatakan bahwa pikiran itu sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan yang langsung tidak bisa diganggu-gugat. Nah, yang mana itu pikiran? Ya akal budi kita, karena dianggap manusia sebagai makhluk yang rasional, maka diberikan itu pada manusia itu sendiri. Nah, ketika dilihat pada tataran hukum Indonesia, kita tahu ada konstitusi, kita tahu juga ada undang-undang hak asasi manusia bahwa kebebasan berpikir yang mungkin disampaikan melalui pendapat, mungkin disampaikan melalui tulisan, itu semua diberikan kebebasan oleh Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian ketika dilihat pada pernyataan Bang Rocky mengenai bajingan tolol yang dilekatkan pada tubuh publik Presiden Republik Indonesia, ini juga merupakan kontroversi menurut saya, karena dalam hukum pidana itu delik aduan. Sedangkan dalam hukum perdata ketika saya lihat dari gugatan yang diajukan, itu iya disebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain. Nah, ini yang patut dipertanyakan, orang lainnya itu adalah saya sebagai warga negara ataukah pejabat publik? Ini juga yang harus dipecahkan. Ya, saya sepakat ketika Jokowi sebagai pejabat publik itu tidak bisa dilekatkan pada orang lain itu. Itu satu. Nah, yang kedua adalah ketika ditarik pada perbuatan melawan hukum, disebutkan juga dalam delik pada pasal tersebut, pasal 1365, bahwa harus ada sebab hubungan. Sebab akibatnya adalah Bung Rocky melakukan kritikan terhadap kebijakan pejabat publik, dan ketika saya lihat dari gugatannya ini sangat jauh gitu, sangat jauh. Nah, selain dari itu juga saya ini aja karena saya lihat surat gugatannya tertera bahwa 50% itu yang tidak menerima atas kritikan tersebut. Nah, pertanyaan saya 50%-nya itu siapa? Yang terbagi dari berbagai daerah. Lalu yang kedua adalah apa perbedaan antara ketika misalnya seorang masyarakat yang melakukan kritikan terhadap pejabat publik, yang misalnya ada orang-orang yang menolak terhadap apa yang disampaikan itu, dengan ketika pemerintah itu sendiri yang mengeluarkan kebijakan yang juga kontroversi. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia itu ditolak. Apakah kemudian itu tidak bisa dijadikan sebagai suatu kegaduhan yang nyata-nyata banyak yang menolak? Itu pertanyaan saya terhadap Bang Prianto mengenai gugatan ini. Jadi saya menganggap bahwa sangat jauh antara kebebasan berekspresi ini dengan kemudian ketika ditarik dalam hukum perdata yang menjadikan ini perbuatan melawan hukum. Ketika misalnya ditarik dalam hukum pidana, ya suruh Pak Jokowi melapor. Itu delik aduan, tapi dalam hukum perdata itu jauh sekali. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bang. Mungkin tadi berarti ada beberapa pertanyaan ya. Mungkin kita persilakan dulu kepada Bung Rocky pertama. Oh,
Udah soalnya? Oh kadang-kadang. Oke. Sorry. Bang Prianto silakan untuk menanggapi pertanyaan Bang. Jadi ditanya dari mahasiswa Jantera itu saya bukan Bung Rocky. Oh, iya. Gitu. Makanya Bang Rocky mempersilahkan saya menjawab. Ini mohon maaf karena yang ditanya gugatan saya, jadi saya kasih waktu agak panjang sedikit ini. Karena ini kan bagi saya juga penyuluhan hukum juga ya buat Perkoman ini. Baik, silakan. Jadi begini, untuk menjawab apa yang ditanyakan tadi, kita harus tahu dulu pengertian perbuatan melawan hukum itu gitu. Jadi dalam konteks ini kita harus memisahkan antara perdata, kasus perdata dengan kasus pidana. Yang tadi dibacakan gugatan saya itu adalah perdata gitu. Pada awalnya konsep perbuatan melawan hukum yang diatur oleh KUH Perdata oleh BW itu adalah melanggar undang-undang. Pasal 1365 itu yang disebutkan itu merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian. Jadi ada hak orang yang merasa dirugikan menuntut ganti rugi. Unsurnya harus ada kesalahan, skat, ya, dan ada hubungan sebab akibat antar perbuatan itu dengan kerugian itu, hubungan kausal, ya, hubungan sebab akibat. Itu konteks yang diatur dalam pasal 1365 KUHP, ya bukan KUHP, KUH Perdata. Karena ada kesalahan. Tapi ada juga mungkin mahasiswa belum pernah membaca itu pasal 1366. Itu juga perbuatan melawan hukum karena kelalaian bukan karena kesalahan. Jadi kita masuk dulu mengenai pengertian perbuatan melawan hukum. Tadi saya sudah singgung tapi saya tidak menjelaskan secara detail. Jadi pada dulu itu pernah ada suatu perseteruan antara dua perusahaan percetakan, yang satu namanya Lindenbaum, yang satu lagi Cohen. Lindenbaum karena ini dua perusahaan raksasa waktu itu pada saat itu ya, merasa tersaingi. Bagaimana caranya supaya pesaing bisnisnya itu mati, tidak berkembang? Maaf, Cohen. Jadi Cohen ini mendekati pegawai Lindenbaum. Didekati, ditanya siapa saja pelanggannya, berapa harganya. Begitu dia tahu pelanggannya ada ini melalui data dan harganya juga tahu, di situ data itu digunakan oleh Cohen untuk mematikan pergerakan bisnis Lindenbaum. Akhirnya Lindenbaum itu tahu, wah ini kok penghasilannya menurun. Akhirnya digugatlah Cohen ini, diarest di pengadilan Amsterdam. Pada pengadilan tingkat pertama, gugatan Lindenbaum ini dikabulkan oleh pengadilan tingkat pertama. Kemudian Cohen banding. Setelah banding, maka putusan hakim banding waktu itu menyatakan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Cohen karena tidak ada perbuatan melawan hukum. Tidak ada pasal-pasal yang ditunjukkan oleh Lindenbaum terhadap kesalahan-kesalahan Cohen. Ini melanggar pasal berapa? Tidak ada. Sehingga gugatan Lindenbaum itu ditolak oleh Pengadilan Tinggi Amsterdam. Kemudian Lindenbaum ini mengajukan kasasi. Hogerat kau di sini Mahkamah Agungnya Belanda. Diperiksa, dan di situ maka pertimbangan hukum, kaidah hukum dari Mahkamah Agungnya Belanda itu bahwa apa yang dilakukan oleh Cohen ini melanggar hak-hak subjektif dari Cohen, melanggar kepatutan, sehingga apa yang dilakukan oleh Cohen meskipun undang-undang KUH Perdata tidak mengatur, itu merupakan perbuatan melawan hukum. Disinilah awal mula memperluas arti
perbuatan melawan hukum itu dari melanggar undang-undang menjadi melanggar hak-hak subjektif orang lain, melanggar kepatutan, kesusilaan, ketitipan umum dan lain-lain. Itu berkembangnya di situ. Sebenarnya kasus Perkom dengan Bung Rocky Gerung ini sudah masuk ranah pengadilan. Saya juga tidak etis juga kalau tajam mendiskusikan ini gitu, karena itu sudah ranah, kecuali nanti ada perdamaian antara saya dengan Rocky Gerung gitu kan. Ya, karena saya juga gak mau juga saya menghormati Bung Rocky Gerung itu sebagai akademisi, tapi saya menilai ada perbuatan melawan hukum gitu, sehingga saya juga ibaratnya menjewer juga. Jangan begini nanti kena delik lagi gitu. Jadi kata bajingan tolol yang ditujukan kepada pribadi seseorang Jokowi yang harus menggugat, Maaf Bang, yang harus melaporkan. 1,5 menit lagi ya. Ya mungkin agak dipanjang sedikit ya, Iya, tambah 2 menit lah ya. Oke. Terus pada saat sebut ujaran kebencian atau kata-kata bajingan tolol ini ditujukan kepada Jokowi selaku presiden, maka yang dianggap bajingan tolol itu adalah presiden, lembaga tinggi negara. Pertanyaan hukumnya adalah apakah ini dibenarkan atau tidak. Kita mulai pengertian bahwa bagi Bang Rocky Gerung itu presiden itu nggak hidup, benda mati. Dipukul, dihina nggak ada masalah, dia nggak punya nyawa. Tapi tidak demikian pengertian hukum. Pengertian hukum yang disebut subjek hukum itu ada 2. Naturale person, orang yang mempunyai nyawa, sama reh person, badan hukum. Jadi secara hukum, reh person itu hidup, punya nyawa, bisa bertransaksi, bisa melakukan jual beli, sama seperti manusia, mempunyai hak dan kewajiban. Sehingga badan hukum ini mempunyai hak untuk melawan, mulai hak juga untuk jangan dilecehkan atau dihina, seperti itu pengertian dari reh person selaku badan hukum, karena dia hidup gitu. Jadi seperti manusia seperti itu juga gitu. Nah sekarang milik siapa lembaga kepresidenan ini? Milik masyarakat Indonesia yang membayar pajak, ya milik saya juga kan. Dalam konteks berpikir seperti itu wajar Perkomhan atau yang lain-lain itu juga merasa keberatan dengan perkataan seperti itu. Karena yang kami takutkan perkataan bajingan tolol yang sudah ada pengertian itu akan membudaya gitu, menjadi budaya dan tidak patut untuk dikembangkan di Indonesia yang merupakan negara Pancasila. Gitu. Jadi saya menolak kata-kata yang kasar itu menjadi budaya. Waktu sudah habis Bang. Ya, makasih. Itu penjelasan singkatnya. Oke, baik. Tepuk tangan buat Bang Prianto. Dari Bang Rocky ada tanggapan? Ada. Ya, silahkan. Agak serius saya terangkan ya. Istilah person in law itu pada korporasi, apalagi pada jabatan-jabatan publik, di dalamnya tidak ada unsur perasaan. Itu soalnya tuh. Walaupun dia dimanusiakan, tetapi dia seperti dirobotkan. Robot nggak punya perasaan tuh. Jadi nggak mungkin robot tersinggung. Dan aktivitas birokrasi kita sekarang robotics tuh. Kebijakan dibuat berdasarkan e-katalog, nggak ada unsur manusia di situ tuh. Kalau saya berhadapan dengan kasir sebuah bank misalnya, saya lihat dia cantik, maka saya kasih dia tips itu. Saya punya emosi, walaupun saya tahu dia hanyalah peralatan dari bank itu. Tetapi sekarang Anda bisa transaksi online tanpa bertemu dengan si kasir kan? Atau kalau Anda perempuan, Anda mungkin tertarik dengan kasir yang laki-laki itu. Jadi istilah-istilah ini harus kita batalkan. Memang istilah human dignity itu hanya ada pada manusia, tidak pada jabatan. Yang kita sebut sebagai ketersinggungan itu kalau dignitas dia, martabatnya disinggung. Dalam bahasa Latin, dalam bahasa Inggris disebut satu paket
human dignity. Nggak ada robot dignity, nggak ada function dignity, nggak ada presiden dignity, hanya human dignity, dia manusia ansih. Itu poin dasarnya tuh. Jadi kita mesti pelihara itu sebagai keadaan yang membuat kita makin lama makin pintar untuk membedakan mana sebetulnya persona dan mana yang dipersonakan demi kepentingan pembuktian. Cuman itu dasarnya kan. Itu saya kira tambahannya tuh. Tapi satu yang terakhir saya tambahkan, saya tidak menyebutkan sekedar bajingan tolol, itu dipenggal. Saya bilang kalau dia bajingan pinter, kalau if and only if dia adalah bajingan pinter, dia akan datangi pendemo seperti dia janjikan dulu. Dia akan datangi omnibus law, buruh di situ. Tapi dia nggak datangi buruh. Kan pada waktu itu Pak Jokowi tidak mendatangi pendemo, dia pergi dengan artis-artis naik apa namanya, kereta yang baru diresmikan itu kan. Jadi saya bilang dia bukan bajingan yang pinter, tapi dia bajingan yang tolol. Jadi kausalitasnya ada di situ. Saya tidak katakan dia bajingan tolol karena dia tidak berani menghadapi demonstran seperti yang dia janjikan, maka dia pengecut. Saya sebut bahkan dia pengecut kan. Oke, baik. Tepuk tangan kawan-kawan semua. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya yang akan ditanyakan kepada Bung Rocky. Terkait seberapa jauh batasan privacy dalam sosial media, melihat kasus ini dianggap membuat kegaduhan. Lalu apa yang disebut sebagai kegaduhan yang sebenarnya, Bung Rocky? Hanya pada lembaga survei, biasanya lembaga survei yang... Ya, 5 menit, Bung. Ya, karena itu kita sebut sosial media, di dalamnya in persona ada, tetapi emosi terbawa kan. Itu gua gampar lu gitu. Saya tulis begitu, gua gampar lu di Twitter. Padahal saya lagi ngakak-ngakak. Bajingan lu, ngehek lu, itu bukan makian. Bagi anak Jakarta itu ya biasa aja sebagai keakraban. Lu bajingan, bangsat lu, ngehek lu, biasa. Tapi bagi mereka yang datang dari kultur feodal, begitu dia lihat tulisan saya misalnya, atau Twitter saya kalau saya punya Twitter, ini kurang ajar nih orang. Dia mesti lihat kondisi psikis dan sosial saya apa. Kan itu dasarnya kan. Jadi sebetulnya sosial media itu menyimpan atau menyembunyikan identitas sosial orang sebetulnya, itu dasarnya tuh. Sehingga orang saling menduga tuh. Nah karena itu dibuka perdebatan diskusi semacam ini nih. Pak Prianto mungkin baru tahu sekarang bahwa saya menyebut Jokowi itu bajingan pinter bila dia datang menghadapi demonstrannya seperti yang dia janjikan. Karena dia gak datang, maka berlakulah prinsip sebaliknya. Berarti dia bajingan tapi tolol. Oke, masih ada 4 menit Bang Rocky? Oke, boleh Bang Prianto, ada tanggapan? Iya. Waktunya 5 menit. Bagi saya membenarkan dalam perspektif Bung Rocky Gerung ya, itu dalam melihat selaku sebagai akademisi. Tapi saya kan praktisi gitu, melihatnya lebih konkret tentu ya. Memang pada saat saya berdebat dengan Yoyo misalkan dengan Budi, saya katakan bajingan tolol nggak ada masalah. Tapi pada saat itu dibawa ke ranah umum, publik, di situ ada deliknya. Hukumnya seperti itu gitu. Di situ norma-norma mulai mengatur. Ya, di situ ada disebut deplatforming, penghapusan akun media sosial karena melanggar hukum. Ya kan seperti itu. Jadi tetap kalau ditanya batasan-batasan seperti apa, ya batasannya norma. Gitu. Kalau dalam perdata bukan hanya norma hukum, norma kepatutan. Jadi saya dalam konteks berpikir Bung Rocky itu setuju dalam konteks berpikir untuk person. Tapi saya tidak setuju dalam konteks berpikir itu di ranah umum. Karena itu mau tidak mau berimbas kepada masyarakat. Mau itu menimbulkan kegaduhan. Itulah syarat perubahan hukum, ada kegaduhan itu. Ya bagaimana supaya tidak ada kegaduhan? Ya sudah saatnya lah kita mengkritisi pemerintah, tapi lihat rambu-rambunya. Demikian dari saya, makasih. Baik, masih ada waktu 2 menit. Cukup, Saya boleh. pakai 2 menit Silahkan. itu ya. Oke, saya berjanji sekarang, sebelum saya berpikir, kasih saya siapa yang mesti saya tanyakan. Pikiran saya bisa dipengerti apa enggak? Kayak itu soalnya kan, Anda harus hati-hati itu. Rejim hati-hati itu yang enggak ada tuh. Saya mau kritik Pak Jokowi, saya mau telepon siapa nih? Ahli bahasa, ahli forensik, ahli psikologi, kan itu soalnya kan.
Jadi Anda kontrol diri Anda, jelas saya kontrol diri saya sendiri. Karena itu saya memilih untuk mengucapkan istilah bajingan tolol. Itu bagi saya pilihan yang paling rasional tuh. Dan saya nggak mau ditegur orang lain. Karena kebebasan saya untuk memilih. Lain kalau anda mau katakan bahwa Anda lain kali hati-hati ya. Oke, Anda cegah saya untuk berpikir maksimal jadinya kan. Rocky Gerung, Anda harus netral. Oke, bagaimana cara netral? Jangan berpihak. Oke, saya tidak berpihak. Netral nggak saya? Tidak, karena Anda suruh saya tidak berpihak. Itu pikirannya. Jadi kalau saya bilang saya berpihak, saya tidak netral. Padahal saya putuskan itu dalam kenetralan saya. Dia bilang supaya netral, jangan berpihak pada Prabowo, jangan berpihak pada Ganjar, jangan berpihak pada Anies. Saya iyain dia. Menurut Anda, saya netral apa tidak? Tidak netral, karena saya diperintah oleh si tolol. Oke, dari Bang Prianto ada tanggapan? Cukup. Saya mengundang kawan-kawan audiens juga untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan. Apakah ada? Ya, untuk 2 orang penanggap. Ya, boleh, silahkan. Ya, itu dulu. Boleh? Ya, silakan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Naufal dari Bogor. Pertanyaan saya hari ini berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum. Terkait pada hari ini yaitu debat publik perbuatan melawan hukum. Hukum itu tersendiri arti dari kebebasan berpendapat menurut Presiden terdapat, dan juga jangan melupakan sopan dan santun itu tersendiri. Namun hingga saat ini kebebasan berpendapat seringkali dibenturkan dengan hoax dan juga ujaran kebencian serta norma-norma yang ada. Serta penegak hukum menjadi alat terkait hal itu. Pertanyaan saya, sebebas apa arti kebebasan berpendapat dalam ruang lingkup demokrasi ini? Dan harusnya seperti apa? Dan bagaimanakah fungsinya untuk kebebasan bertambah dalam dunia demokrasi ini? Terima kasih. Untuk Bang Rocky. Oke, kita tampung dulu ya. Boleh, silahkan selanjutnya. Siang, saya mau bertanya ke Pak Prianto. Pak, ini kan mengenai perbuatan melawan hukum ya, yang menurut saya ini lebih kepada bagaimana sih rakyat tuh bisa mengkritik pemimpin yang ada di pemerintahan ya. Kalau orang pemerintahan mungkin dengan gampangnya mengkritik seseorang yang di bawahnya, entah itu dari melewati media sosial atau melewati apa, tapi selama ini dan faktanya memang orang biasa itu sangat sulit untuk mengkritik pejabat ya. Bahkan pejabatnya sendiri belum tentu juga mau untuk ditemui seperti itu. Lalu gimana sih sebetulnya cara mengkritik pemerintah yang benar menurut Bapak Prianto? Terus apakah juga jika pemerintah itu tidak mau dikritik, lalu bagaimana bisa dia tahu salahnya di mana? Apakah dia akan seperti yang Pak Jokowi dulu awal-awal tuh belusukan gitu ya? Apakah dia akan terus melakukan belusukan? Kan sepertinya juga tidak ada waktu atau tidak sempat ya. Jadi gimana ada kekurangan-kekurangan itu diketahui oleh pemerintah? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin jawaban pertama ya, dari pertanyaan pertama. Oh ya, di sesi selanjutnya Pak ya. Baik, kepada Bang Rocky, dipersilakan 5 menit waktunya. Itu apa tadi? Ya enggak ada. Begitu Anda masuk di dalam sistem demokrasi, saya terangkan tadi, otak Anda akan dikontrol oleh otak orang lain. Kenapa begitu? Karena demokrasi itu adalah pemerintahan otak melalui pemerintahan orang.
Jadi selama otak kita masih bisa berhubung, nggak akan ada kejahatan. Kan orang yang gagal memaksimalkan otak, dia akan supply bolong otaknya itu dengan pentungan, dengan hoax, dengan amplop. Kan itu dasarnya kan. Jadi di situ argumentasi dasarnya tuh. Jadi apalagi ya manusia itu demokrasi artinya Anda dan saya setara di dalam argumentasi. Negara cemburu karena dia nggak bisa menangkap orang akhirnya. Kan negara selalu punya intensi untuk mengendalikan. Sementara rakyat dan rakyat tidak punya intensi untuk saling mengendalikan. Mereka mau bercakap-cakap. Itu yang namanya deliberatif demokrasi. Dasarnya di situ tuh. Demokrasi deliberatif artinya kita selesaikan dengan percakapan. Negara intervensi di situ dengan menjadikan Anda dan saya sebagai subjek hukum. Begitu Anda dan saya jadi subjek hukum, Anda dan saya potensi untuk dihukum. Itu dasarnya tuh. Yang diterangkan oleh Giorgio Agamben di dalam Homo Sacer. Jadi sebetulnya kemaksiatan dari hukum itu adalah mengambil alih kebebasan manusia dan dijadikan Anda sebagai subjek hukum, tempat hukum dipraktekkan. Itu dasarnya. Tapi saya terangkan itu di dalam level filosofi ya. Jadi ya itu saya cuma mau bawa itu ke dalam pemikiran yang radikal dan bedakan antara kebebasan berpendapat, kebebasan berpikir dan antara kebebasan berpikir. Dari tadi Anda ngomong-ngomong kebebasan berpikir ya nggak ada batasnya. Anda mau pikirin apapun, toh itu ada di dalam otakmu. Tapi begitu berpendapat, Anda dihalangi oleh pendapat orang lain, maka terjadi debat. Debat itu memungkinkan kita masuk pada dialektika yang lebih dalam tuh. Kalau dia nggak bisa lebih dalam, dia jadi dangkal. Kenapa? Karena dilaporkan. Itu soalnya kan. Jadi gagal debat, maka pakai alat-alat untuk membungkam. Gagal argumen, produksi sentimen. Di situ konyolnya tuh. Oke, dari Bang yang tadi apakah sudah jelas? Oke, sudah cukup ya? Oke, baik. Terima kasih Bang Rocky. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Bang Prianto, dari Mbak. Bang Prianto silakan, waktunya 5 menit. Ya, terima kasih. Namanya siapa deh? Putri. Ya Putri. Pertanyaannya cukup baik. Jadi memang mungkin mahasiswa bingung juga ya. Kok orang kritik itu tiba-tiba ada proses hukum gitu. Ini sebenarnya bukan itu karena tidak mengerti mengenai norma-norma hukum. Jadi yang ditanya Putri itu batasan kritik. Jadi Putri harus bisa membedakan antara kritik dengan hinaan. Itu paling prinsipnya itu dulu. Kalau kita bisa membedakan dua hal itu, ya nggak ada masalah. Kenapa? Karena kritik itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar yang menjamin. Karena kenapa dijamin kritik itu? Karena merupakan hak asasi manusia. Orang yang mengkritik itu tidak akan dihukum. Orang yang menghina akan dihukum. Kenapa orang yang menghina dihukum? Semua orang punya hak, equality before the law. Semua orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Presiden ataupun petugas PPSU sama di mata hukum. Yang jadi masalah, kritik itu akhirnya berubah menjadi fitnah. Saya menyatakan, yo PKI. Itu sudah kena delik saya, fitnah. Saya harus membuktikan, jadi beban pembuktian pada saya dong, yang menyatakan bahwa itu PKI. Gitu. Itu perbuatan melawan hukum, masuk dalam ranah pidana juga. Jadi di sini harus bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan. Itu yang paling prinsip. Ya selamanya ini Jokowi walaupun dihina di fitnah, ya fan-fan aja, memang nggak ada laporan sebenarnya. Yang melaporkan yang ribut malah kan di bawahnya itu yang merasa terusik juga gitu. Ya pada saat dikatakan Pinocchio gitu kan, Pinocchio itu simbol orang sering bohong. Setiap melakukan kebohongan hidungnya tambah 5 cm, setiap tambah, itulah Pinocchio. Pada saat kita mengatakan Jokowi itu Pinocchio, Jokowi itu berhak selaku pribadi, bukan selaku presiden, untuk melaporkan orang itu. Gitu. Dan juga dalam perdata itu masuk ke dalam perbuatan melawan hukum.
Jadi kalau Fitri mengatakan kritik ini dibungkam, saya rasa tidak gitu. Jadi yang salah justru suatu proses hukum, karena sudah ada unsur-unsurnya berdasarkan penyidikan, dianggap kriminalisasi. Sehingga dikatakan oleh tadi, masih negara kita adalah negara hukum. Jadi proses hukum terhadap seseorang itu tidak bisa dihentikan oleh lembaga eksekutif. Kita ingat pada saat itu, proses hukum terhadap pimpinan KPK itu sangat, itu waktu itu beritanya cukup hangat itu, Bibit Chandra. Sudah P21, tapi diintervensi oleh SBY. Karena ini merupakan kriminalisasi, itu tidak boleh gitu di negara hukum. Saya nggak setuju. Walaupun telah dibentuk tim investigasi, serahkan kepada pengadilan. Pengadilan nanti membebaskan, dikawal oleh masyarakat. Kalau sampai memang itu kriminalisasi, ya tidak dihukum. Saya pun korban kriminalisasi. Saya dilaporkan sama seseorang melakukan penggelapan terhadap barang yang tidak pernah saya lihat. Saya duduk di kursi pesakitan. Saya dihukum 4 bulan penjara. Saya banding. Karena itu tidak benar proses hukum itu. Saya menghargai gitu. Saya menghargai proses hukum itu. Ya, 1 menit lagi Bang ya. 1 menit lagi. Jadi intinya bahwa kepada adik-adik mahasiswa harus bisa membedakan antara kritikan dengan hinaan dan ujaran kebencian. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang. Apakah dari Mbak secukup? Oh, baik. Mengenai lalu bagaimana Pak para pejabat atau pemerintah yang ada di atas itu bisa mengerti apa yang diinginkan rakyat. Mungkin ada beberapa orang yang bisa menyampaikan pendapat karena mungkin famous ya, mungkin seperti Bung Rocky. Lalu kemudian gimana kalau itu saya misalnya punya kritikan kepada bupati atau wali kota. Selama ini misal saya pendam sendiri, mungkin dari 1000 orang yang berani ngomong cuma 1. Yang 999 ngatainnya dalam hati aja. Tuh gimana Pak biar pejabatnya bisa mengerti keluhan rakyat? Jadi supaya pejabatnya mengerti keluhan rakyat itu, Putri kritikannya disalurkan melalui Perkomhan saja. Perkomhannya memperjuangkan. Begitu ya. Jadi nggak masalah kritikan Putri ya. Perkomhan akan membela jika ada yang mengkritik tapi dikriminalisasi. Seperti itu jawaban saya. Terima kasih. Oke, betul. Selanjutnya ada 1 slot pertanyaan lagi. Saya. Oke, baik. Oke. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Christopher Babis dari Universitas Bung Karno. Jadi menanggapi apa yang disampaikan Pak Prianto, di negara kita sekarang ini, situasi kita membutuhkan kritik yang keras. Agar pemerintah sadar apa yang mereka buat, itu merupakan tindakan keras juga terhadap masyarakat. Sebagai teguran, kita tidak bisa pelan-pelan kepada mereka. Untuk beraudiensi dengan mereka pun, mereka ada yang tanggapi, ada yang mengacuhkan. Nah, itu kemudian menjadi dasar bahwa kritik kita untuk pemerintah sekarang itu ada kritik yang keras. Itu berasal dari masyarakat. Dia menjadi seorang pemimpin, berarti dia siap untuk dikritik. Karena keputusan-keputusannya, apakah memberatkan kepada masyarakat atau tidak? Jika kita mengkritik tanpa ada kata-kata yang mengundang perasaan emosi, bagaimana kita menggerakkan massa untuk sadar bahwa memang yang dibuat oleh pemerintah, yang dikeluarkan oleh pemerintah itu salah? Contoh,
Omnibus Law, itu banyak massa itu melakukan aksi. Tidak ada tanggapan dari pemerintah. Maka dia membutuhkan apa? Membutuhkan suatu gerakan yang lebih radikalkah? Atau bagaimana? Kan begitu. Jadi tanggapan pertanyaan saya itu kritik, hinaan, ujaran kebencian itu kan agak sedikit mirip. Nah, biasanya kritik-kritik yang terlalu pedas istilahnya, kadang orang jadikan bahan sebagai bahan penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian. Ya, itu bagaimana apa perbedaan atau hal mendasar antara ujaran kebencian, hinaan, dan kritikan keras. Nah, dan kata-kata yang tidak senonoh itu bagaimana penempatannya? Itu saja. Sekian dan terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Berarti untuk Bang Prianto ya. Oke, silakan Bang Prianto, 5 menit. Ya, terima kasih. Memang di negara demokrasi ini kritik harus berkembang. Makanya itu kehadiran Bang Rocky Gerung juga diperlukan juga sebagai penyeimbang seperti itu. Tetap harus bisa memilah-milah gitu. Kita kritik bebas. Saya lihat itu demo-demo dengan kata-kata yang kasar, dengan segala macam yang masuk dalam ujaran kebencian segala macam. Karena pasal mengenai penghinaan terhadap kepala negara sudah di judicial review oleh MK, sudah tidak berlaku lagi gitu. Ya sebenarnya sekarang di situasi sekarang ini kritikan itu mendapat tempat gitu, oleh hukum. Memang audiensi ini memang pejabat ya, bukan kita juga mengadakan audiensi juga, itu kan sifatnya personal ya. Yang penting adalah bagaimana kritikan ini bisa didengar oleh penguasa supaya bisa menerima. Karena itu di alam demokrasi suatu perbedaan pendapat, sudut pandang, itu hal yang wajar. Karena ada perbedaan itu ada perdebatan. Ada yang setuju dengan Omnibus Law kata seperti ini. Ada melihat posisi dari segi positif Omnibus Law. Ini kalau bicara pasal-pasal ini panjang, ini nggak cukup waktunya. Gitu. Ini supaya umum saja gitu. Jadi memang kita harus mengadakan perlawanan yang keras gitu terhadap siapapun nanti yang berkuasa. Kritik-kritik ini harus dibangun oleh akal sehat. Kritik-kritik ini harus bisa ada pada tempat yang benar. Sehingga tadi tidak ada persoalan yang disebut dengan kriminalisasi. Intinya harus memahami KUHP itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Itu adalah batasan-batasan kritik. Harus memahami Undang-Undang Dasar 45 pasal 28J. Itu batasan kritik gitu. Kalau ditanya batasannya ya seperti itu. Nah, kalau kita tidak setuju dengan itu, demo ke DPR minta itu diamandemen pasal itu. Tapi kan tidak elok juga kalau tidak ada batasan. Orang nanti berbuat semaunya. Tambah kehidupan demokrasi nanti nggak sesuai lagi dengan ideologi kita gitu, Pancasila ini. Ya saya bukan berarti mengagungkan Pancasila juga ya, kita Pancasila ini kan diterima sebagai ideologi bangsa. Ya kita harus menyesuaikan itu gitu. Nah, kita bukan di negara-negara liberal. Jadi tetap harus melihat norma-norma
yang ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai batasan-batasan kritik. Dan mahasiswa semua diperbolehkan sekuat-kuatnya, selantang-lantangnya untuk menyampaikan kritik. Saya rasa tidak ada orang dihukum karena menjalankan kritik. Saya belum pernah lihat di Indonesia ada yang dihukum karena melakukan kritik. Tidak ada itu. Ada. Oh ada. Banyak. Oh banyak. Ya. Itu mahasiswa dikeluarin. Ya itu. Dan itulah bentuknya. Jadi kalau itu, mari kita bergabung dengan Perkomhan. Bu Ropi juga nanti sebagai bisa memberikan nasihat-nasihat kepada Perkomhan. Biar kita maju. Kalau ada orang dikritik tapi dikriminalisasi, kami siap untuk membela. Demikian, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bang Priyanto. Dari Bung Rocky ada tanggapan? Tadi Putri, dia mengajukan suatu yang eksistensial. Bahwa dia terganggu, kemana perginya tuh. Harusnya ada lembaga resmi itu. Tapi Pak Priyanto bilang datang aja ke Perhokam itu apa. Itu kan juga jawaban yang terlalu nyeleneh itu. Kalau orang Sunda bilang saha sia. Lu siapa itu? Itu poinnya itu. Jadi kita mau ada pembenahan di dalam sistem bukan karena semacam voluntarisme dari Pak Priyanto. Kita ingin ada sistem di mana semua orang merasa nyaman. Bayangkan misalnya kalau semua orang harus ke Pak Priyanto, berapa banyak orang yang akhirnya merasa oke, ada lembaga yang sebetulnya bukan lembaga yang dijaminkan oleh konstitusi kan. Ini kan aktivitas swasta, aktivitas voluntaris itu. Sama seperti kemana ke LBH atau akhirnya LBH itu kerjaannya terus menerus urusan tanah. Padahal soal tanah ini bisa diselesaikan dengan satu kebijakan Jokowi, yaitu jangan sekedar bagi-bagikan sertifikat tuh yang memang sudah dimiliki kan. Jadi ini soal kebijakan, bukan soal ya saya mampu bantu Anda. Saya juga bisa bilang ya saya bisa lakukan. Tetapi Putri inginkan ada kepastian bahwa bahkan pertanyaan dia tadi bagaimana cara mengkritik pemerintah dengan secara benar itu. Kan begitu kan? Kenapa? Karena yang sekarang semua orang cara kritik yang salah tuh. Maka orang berteman yang benar. Padahal yang kita anggap sebagai salah justru itu satu-satunya cara tuh. Siapa yang terakhir juga Anda dari Universitas Bung Karno mengatakan kalau emosi itu tidak diucapkan, lalu apa gunanya gerakan? Kalau buruh tidak saya pakai kalimat itu, buruh nggak makin lama buruh oh ya nggak perlu demonstrasi. Padahal demonstrasi buruh itulah hak sejarah. Bukan sekedar hak konstitusi, hak peradaban buruh. Buruh disebut buruh kalau dia duel dengan kapitalis. Itu dasarnya itu. Jadi itu yang mesti kita pastikan. Jadi jangan anggap bahwa seringkali orang merasa terhina, tapi nggak bisa balas. Jadi Anda dari Universitas Bung Karno, saya kasih contoh misalnya. Bung Karno satu waktu merasa terhina. 1 menit lagi. Oke, persis 60 detik nanti. Bung Karno merasa terhina dalam persaingan politik dengan Sultan Syahrir, dia kalah. Sultan Syahrir jadi Perdana Menteri, Bung Karno jadi sekedar kepala negara tuh. Lalu wartawan datang ke Bung Karno, Bung Karno, Anda patah dalam persaingan dengan Sultan Syahrir. Kata Bung Karno begini, wartawan, Anda tahu nggak rotan? Tahu. Rotan itu hanya melengkung, tidak patah. Begitu kekuatan argumen itu. Kita nggak dengar kekuatan argumen begitu. Begitu kalau argumen lapor. Oke, tepuk tangan kawan-kawan semua. Masih ada satu pertanyaan, Bang Priyanto dan juga Bung Rocky. Saya akan sampaikan kepada Bang Priyanto. Dalam hukum perdata, bagaimana melihat konteks kebebasan berekspresi serta batasan-batasannya? Ya, terima kasih pertanyaan. Jadi dalam hukum perdata, bagaimana batasan-batasan dalam berekspresi itu? Saya sudah jelaskan tadi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang memang dipakai di Indonesia juga gitu, dan itu menjadi universal. Kalau ditanya lagi batasan-batasannya, kembali lagi jawaban saya tadi. Bahasanya norma, kepatutan, ketertiban umum, kesusilaan. Itu dalam konteks hukum perdata. Gitu. Kalau dalam konteks hukum pidana beda lagi batasan-batasan itu. Karena semua sudah diatur oleh undang-undang. Kita sebagai negara hukum, kalau kita melanggar masuk dalam unsur-unsur dalam undang-undang itu, ya kita kalau dalam pidana kena delik lah. Kalau dalam hukum perdata, ya kita PMH melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi norma-norma
sebagai batasan-batasan yang hidup di dalam masyarakat. Itu jangan ditabrak. Seperti itu batasannya. Terima kasih. Terima kasih. Masih ada waktu cukup? Ya, dari Bang Rocky ada tanggapan? Ya, memang ya, kita sebut norm, sesuatu yang dipostulasikan untuk regulasi. Norma itu fungsinya regulasi. Bahkan dalam pengertian Immanuel Kant itu, norma itu fungsinya regulatif ideal. Dia adalah bayangan di depan yang bisa kita isi dengan momentum hari ini. Itu namanya norma itu. Dan kita nggak bisa ambil norma itu untuk diterapkan pada keadaan konkret. Kan itu dasarnya kan. Jadi norma itu dia fluxing, in the making, ongoing. Itu dasarnya tuh. Itu yang saya terangkan tadi. Norma bahwa saya tidak sopan, maka saya dilaporkan oleh 24 manusia Indonesia yang separohnya adalah PDIP itu. Saya tidak sopan, normanya saya tidak sopan. Sekarang mereka berubah, menganggap saya yang benar setelah ada kejadian di MK itu. Coba bayangkan bagaimana norma itu berubah karena perkembangan situasi. Jadi saya mau terangkan itu supaya tidak ada semacam pembatasan itu. Bahwa ini norma. Apa yang itu norma? Bahkan norma itu bisa diucapkan di dalam satu momentum dan berubah normanya ketika momentum itu berubah. Jadi norma selalu ada di dalam kondisi semiotik. Saya pakai bahasa akademis. The semiotic condition of norm. Itu bukan dalil. Nah, pengertian-pengertian itu jangan dipaksakan hanya untuk memenjarakan seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Rocky. Saya mengundang satu penanggap lagi dari kawan penanggap. Ada yang bersedia? Boleh, silakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Menarik memang pembahasan daripada Bang Prianto. Kalau hasil daripada laporan terhadap Bang Rocky Gerung karena ada unsur-unsur penghinaan melalui narasi-narasi kritiknya, dan tadi sudah klarifikasi bahwa tidak seperti itu yang tersebar sesuai dengan di media sosial. Namun secara pribadi kita hidup dalam negara demokrasi. Hidup dalam negara demokrasi memaksakan kita untuk mempertentangkan ide, bertarung ide. Agar apa? Melahirkan satu kualitas hukum, kualitas politik, kualitas demokrasi yang lebih baik. Itulah yang disebut dengan proses dialektika. Nah, prakteknya hari ini banyak daripada salah satu dari sekian banyak orang yang dikriminalisasi, diintimidasi karena perjuangan atas hak tanahnya, perjuangan atas hak untuk hidupnya. Apalagi kita dalam basis mahasiswa bicara soal pendidikan hari ini yang tujuannya itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kata Paulo Freire, pendidikan itu sebagai satu ruang untuk membentuk karakter kritis daripada generasi muda. Namun hari ini tidak ada. Keresahan itu kita bawa, sampaikan kepada pemerintah, kita dituduh subversif. Itu yang pertama. Kedua, proses perjuangan yang dibangun oleh petani, buruh, dan bahkan di Maluku Utara, saya dari Maluku Utara, saya menyaksikan bagaimana masyarakat Sagea itu dipukul membabi buta. Lalu pernah Abang Prianto melihat itu sebagai satu kebiadaban negara dalam memperlakukan rakyat? Pernah nggak melihat itu? Saya melihat bahwa hari ini negara melakukan tindakan pembungkaman, menutup ruang demokrasi. Mereka tidak memikirkan dampak psikologis terhadap generasi muda. Dampak psikologis kita akan takut untuk menyampaikan pendapat, bicara soal situasi yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan takut.
Nah, pertanyaan saya sederhana. Apakah Pak Prianto pernah memikirkan dampak psikologis, dampak sosiologis terhadap masyarakat melalui gugatan terhadap Bung Rocky Gerung? Karena Bung Rocky Gerung ada, itu memancing adrenalin kita untuk berpikir, memancing kita untuk bertindak berani. Itu harus diakui oleh kita, khususnya mahasiswa. Tapi melalui laporan-laporan, itu adalah bentuk intimidasi secara psikologis maupun gerakan yang hari ini dibangun oleh generasi muda. Mungkin itu pertanyaan saya, pernah mempertimbangkan terkait dengan dampak psikologis terhadap mahasiswa maupun orang-orang yang hari ini sedang berjuang mempertahankan haknya dengan mengkritik negara, lalu kemudian diintimidasi, dikatakan itu sebagai suatu perbuatan melawan hukum, kemudian dipenjarakan. Banyak kasus yang terjadi di Maluku Utara, dan banyak aktivis Maluku Utara yang dipenjarakan karena mengkritik kebijakan pemerintah yang tidak berpihak terhadap rakyat, yang terus menghisap kehidupan rakyat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silahkan Bang Prianto, waktunya 5 menit. Ya, terima kasih. Ini melebar pertanyaannya. Kalau gugatan saya kan perdata ya. Bukan, gugatan itu muncul bukan karena kritikan, gitu. Itu bisa dilihat, apalagi yang di depan itu sudah pegang konsep gugatan saya. Jadi kalau sahabat ada kritikan, dibungkam, dipukul, itu namanya onrahmateh overhead, perbuatan melawan hukum oleh penguasa. Jadi melihat perbuatan melawan hukum itu harus dilihat dalam dua sisi. Masyarakat bisa melakukan perbuatan melawan hukum, disebut onrahmateh dat. Penguasa juga bisa melakukan perbuatan hukum, onrahmateh overhead dat. Posisinya sama. Prinsip equality before the law ini suatu asas yang ditegakkan. Tidak bisa tebang pilih. Sementara melakukan perbuatan melawan hukum penguasa tidak digugat. Kami menggugat hakim konstitusi. Di Indonesia dalam sejarah baru Menkumham yang menggugat hakim konstitusi. Tidak ada lagi. Karena yang dilakukan oleh PBHI dan lain-lain itu masuk ke dalam ranah etika. MK. Putusannya tidak berakibat pada putusan nomor 90 gitu. Hanya dipecat, diberhentikan. Itu sanksi yang paling keras. Dalam hal ini Menkumham menegakkan hukum dengan cara apa? Menggugat hakim yang salah melakukan putusan. Maka itu saya usulkan juga ke Prof. Mahfud bahwa saatnya di Indonesia itu membuat lembaga eksaminasi nasional untuk menjaga putusan itu adil. Dan penegakan hukum itu harus bertolak dari keadilan. Jadi harus luas, jangan hanya normatif saja, tapi dipikirin juga prinsip-prinsip keadilan itu sebagai bagian dari penegakan hukum. Jadi saya setuju dengan pendapat itu, bahwa pengekangan terhadap sikap kritis seseorang itu menjadi secara psikologis menjadi ketakutan. Itu beda dengan gugatan saya. Saya tidak menggugat Bung Rocky Gerung karena melakukan kritik, salah itu. Gitu. Saya menggugat dalam dimensi yang lain dan saya tidak akan utarakan di sini karena itu tidak etis. Karena saya menghargai Bung Rocky Gerung gitu kan. Jadi nggak mau terlalu dibuka gitu. Yang jelas gugatan saya bukan karena Bung Rocky Gerung itu melakukan kritikan, bukan. Gitu. Jadi kalau ada yang melakukan kritikan, undang-undang menjamin kok itu. Undang-undang Dasar 45 mau menjamin. Sehingga betul apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung itu, yang diresahkan oleh Putri, menyangkut kebijakan. Kebijakan apa yang dilakukan oleh negara ini agar masyarakat yang kritis ini terlindungi hak-hak untuk berpendapat, menyuarakan secara kritis terhadap pemerintah. Gitu. Memang saya melihat dari perspektif yang beda dalam hal ini. Nah itulah kita, perdebatan kan harus ada dua sisi yang kita lihat. Yang saya melihatnya kiri, yang saya melihat ke kanan.
Itu wajar gitu. Dan saya nggak menyalahkan pendapat mahasiswa karena melihat dari sisi yang beda dengan saya gitu. Jadi itu intinya bahwa tetap kritikan itu jangan sampai melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar 45 merupakan hukum dasar yang tertinggi dalam konteks norma hukum ya. Bukan ius constituendum, tapi ius constitutum. Undang-Undang Dasar 45 ini merupakan norma dasar yang harus Satu menit lagi. Berapa menit lagi? 1 menit. Ya, yang harus dipedomani dalam melakukan kritik. Tapi kalau kritik itu dilakukan oleh mahasiswa dengan tidak ada batasan-batasan, ya itu akan menimbulkan kekacauan juga. Kan kita melihatnya ada dua sisi. Bukan hanya mahasiswa juga yang mempunyai hak, masyarakat lain juga punya hak. Agar kehidupan berbangsa dan negara ini ada suatu keselarasan. Jadi ada suatu kenyamanan gitu. Jadi jangan sampai juga kritikan itu akhirnya berujung pada suatu perbuatan melawan hukum. Karena apa? Karena normanya ada gitu. Dan kita berpikirnya bukan di alam Waktunya habis. tapi di dalam norma hukum. Makasih. Ya, terima kasih Bang Priyanto. Dari Bung Rocky ada tanggapan? Saya uraikan banyak hal ya, tapi kan problem kita istilah konsep perbuatan melanggar hukum dimulai dengan kasus berapa tadi 19 lalu berkembang, lalu semua hal yang membuat seseorang merasa ada hal yang nggak beres di dalam hak dia secara privat, maka dia ajukan itu sebagai perbuatan melanggar hukum. Tapi makin lama, makin panjang, makin lebar. Mestinya perbuatan melanggar hukum itu makin kecil, makin sempit. Supaya demokrasi dihidupkan. Jadi setiap soal, kalau ini kan pasal yang paling gampang dipakai itu PMH itu. Dulu masih tingkat 1 saya belajar itu perbuatan melanggar hukum. Apa aja masukin ke situ tuh. Jadi ini kesempatan kita untuk memperlihatkan bahwa harusnya kita persempit pengertian itu supaya tidak semua hal dijadikan perbuatan melanggar hukum tuh. Kenapa itu diperlukan? Supaya demokrasi berkembang. Ini kan trade off. Kalau demokrasi maju nggak ada orang yang mau laporin anak curi mangga, daun mangganya jatuh ke tetangga terus didatang dengan menurut KUHP Anda udah melanggar. Iya, udah bilang aja tuh lu makan mangganya tuh sampahnya lu buang di situ kan. Selesai kan. Apalagi bawa parang, itu mangga saya tuh. Ini hal yang bisa dihasilkan melalui percakapan demokratis. Itu aja poinnya. Jadi buat saya, semua hal yang masih bisa dipercakapkan dengan kecerdasan dan kejelian pikiran, tidak perlu dibawa pidana tuh. Kecuali memang pikirannya buntu, ya silakan pidanakan. Baik, terima kasih Bung Rocky. Ada satu permintaan dari satu penanggap untuk meminta tanggapannya lagi. Boleh Bung Rocky dan Bang Priyanto? Boleh? Boleh, silakan. Oke, baik. Ya, karena Bang Priyanto tadi menjelaskan soal soal lembaga negara sebagai badan hukum. Nah, saya juga mau bilang kayak gini. Ketika negara dikatakan sebagai dia adalah badan hukum, kenapa kemudian bukan lembaga negaranya? Dan itu satu. Yang kedua adalah soal kaitan antara Perkomhan dengan lembaga negara ini itu sangat jauh berbeda. Ketika penjelasannya tadi Bang Priyanto bahwa karena saya sebagai seorang pribadi yang memasukkan pajak ke negara, sehingga saya bisa melakukannya. Tapi kan yang melaporkan di sini adalah Perkomhan, bukan sebagai pribadi Bang Priyanto. Itu juga harus dilihat dua sisi ini, antara lembaga negara sebagai badan hukum yang ketika dia merasa dirugikan itu harus dipisahkan dengan Perkomhan sebagai badan hukum. Itu persoalan pertama. Persoalan kedua yang juga yang saya lihat adalah ketika di dalam pasal 1365 ini itu masih bisa menjadi perdebatan yang sangat panjang menurut saya. Karena tidak disebutkan secara spesifik. Tadi Bang Priyanto bilang bahwa melanggar norma kepatutan yang hidup di masyarakat. Sementara negara kita Indonesia itu punya hierarki peraturan perundang-undangan yang positifisme hukum, tapi kemudian ketika itu yang mau dilihat, ya
sudah ditetapkan nih bahwa perbuatan melawan hukum adalah yang melanggar hak orang lain dan atas kesalahannya dapat mengganti kerugian. Sedangkan masyarakat yang hidup di masyarakat itu yang kepatuhan itu yang bagaimana gitu kan? Itu yang harus dimunculkan juga, kepatuhan yang mana agar bisa lebih detail mengenai ke dalam pasal tersebut. Mungkin itu. Satu lagi mengenai soal apa perbedaan, ini pertanyaan saya tadi, perbedaan antara pernyataan bahwa presiden tolol dengan presiden membuat kebijakan yang membuat dari berbagai provinsi itu menolak, ya memunculkan kegaduhan, itu juga belum dijawab. Kenapa nggak laporin itu pemerintah sana itu? Terima kasih. Oke, silahkan Bang Prianto. Waktunya 5 menit. Saya akan menjelaskan bahwa tadi saya sudah menjelaskan sebenarnya secara panjang lebar bahwa 1365 itu adalah pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit. Tapi saya menjelaskan dulu Perkomhan, legal standingnya, hak keperdataan apa Perkomhan bisa menggugat. Jadi Perkomhan itu suatu perkumpulan masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum. Yaitu penegakan hukum terhadap siapa saja, terhadap tokoh agama, tokoh masyarakat, terhadap pejabat. Ya kita harus melakukan penegakan hukum tanpa pandang bulu, termasuk dengan ketua MK. Jadi Perkomhan itu di dalam anggaran dasarnya mengamanatkan untuk melakukan proses hukum dalam rangka penegakan hukum dan keadilan. Jadi gugatan kepada Bang Rocky Gerung ini tidak terkait dengan masalah pidana, gitu. Tidak terkait dengan masalah pidana gitu. Ada hal yang paling prinsip pengertian perbuatan melawan hukum yang tadi saya cerita, pengertian perbuatan melawan hukum itu diperluas. Kalau perbuatan perkataan itu, perbuatan Bung Rocky Gerung dilakukan sebelum tahun 1919, itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Tapi kan dilakukan setelah adanya pengertian perbuatan melawan hukum yang diperluas, yaitu melanggar hak-hak subjektif orang lain. Hak subjektif apa? Subjektif si penggugat ini. Jadi bukan disamakan dengan hak subjektif orang lain, gitu. Jadi tolak ukurnya yang bisa menjadi acuan hak subjektif itu si penggugat sendiri. Yang dirugikan terhadap perkataan itu. Saya akan berarti dalam konteks yang lebih luas lagi gitu. Terhadap suatu bahasa perkataan bajingan tolol itu gitu. Meskipun ada perbedaan bajingan yang pintar itu tidak bisa diperdebatkan di ruang ini. Itu kan sudah masuk masalah teknis hukum. Bahwa saya selaku advokat itu tidak berpikir di ruang hampa, tapi saya berpikir di ruang norma. Meskipun pengertian norma menurut Bang Rocky Gerung itu sangat betul itu. Saya sih nggak akan memperdebatkan suatu istilah pengertian itu gitu. Saya cukup sederhana dalam berpikir. Kemarin pejabat itu melanggar trias politika, pembagian kekuasaan, mencampuri kekuasaan yudikatif, melanggar hukum. Bung Rocky itu dalam segi bahasanya melanggar kepatutan, melanggar hak-hak subjektif penggugat, melakukan perbuatan hukum. Itu kan versi penggugat, diboleh-boleh saja kan, pengadilannya nanti. Terus kemarin yang heboh ketua MK melanggar Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman pasal 17 bahwa apabila mempunyai kepentingan ada hubungan keluarga itu harus mundur. Itu putusan yang konyol itu. Kita lihat 2 menit lagi. Iya masih cukup nih. Jadi kita lihat, saya kaitkan lagi dengan adanya perubahan norma-norma hukum dalam penghinaan terhadap kasus pidana terhadap Bung Rocky Gerung. Itu ada nuansa politik. Karena pasca tadi disebutkan oleh Bang Rocky Gerung, pasca putusan MK berubah. Yang tadinya PDIP itu menjadi teman Jokowi, pasca putusan MK ini menjadi lawan Jokowi. Jadi PDIP harus secara politik harus mendukung apa yang dilakukan oleh Bang Rocky itu dalam konteks pidana loh. Saya bukan dalam konteks gugatan saya. Ya itu seperti itu kan politik.
Sehingga dia mencabut laporan itu. Apa itu? Itu ada masalah politik di dalamnya, bukan masalah hukum. Pencabutan itu saya lihat bukan ada persoalan hukum di sini, ini masalah politik. Bagaimana terpecahnya kongsi antara Jokowi dengan PDIP akibat putusan MK. Di dalam petitum gugatan saya yang nanti akan disidangkan tanggal 15 bulan ini, saya menyatakan putusan nomor 90 non-executable, tidak bisa dijalankan. Saya tidak membatalkan putusan MK, karena putusan MK itu sudah final dan binding, tidak bisa dilakukan upaya hukum. Saya mencari celah di sini, yang supaya bisa masuk. Karena perbuatan melawan hukum itu, maka putusan dari tergugat ini tidak bisa dilaksanakan. Dan cukup logis dasarnya, ada kepentingan terhadap putusan itu. Baik, waktunya habis, Bang Priyanto. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bang Priyanto, Bang Rocky dan juga Bang Priyanto. Kita di ujung acara. Jadi saya mengundang Bang Rocky dan juga Bang Priyanto untuk memberikan closing statement dalam agenda debat publik ini. Mungkin saya persilahkan Bang Rocky terlebih dahulu. Oke, saya ini mic-nya melakukan perbuatan melanggar hukum nih, nggak bisa. Ganti nih yang nggak melakukan kema. Ini nggak melakukan kema ini begini. Oke, itu. Oke, saya terima kasih karena seharusnya peristiwa ini, event ini dilakukan sebelum Pak Priyanto dan lembaganya itu melaporkan. Kan mesti begitu kan. Undang aja saya debat. Sehingga oke, selesai di sini kan. Kan sebetulnya ini clear bahwa poin-poin yang diajukan oleh penggugat pada saya, bagi saya oke, itu hak warga negara untuk mengajukan gugatan. Saya hanya periksa argumennya itu. Kalau di awal saya katakan bahwa saya bahkan mengajukan tesis awal, kalau Jokowi seorang bajingan pinter, dia akan undang debat Omnibus Law. Tapi dia pengecut, maka konsekuensinya saya mesti sebut dia bajingan tolol. Kan itu soal verbatimnya begitu kan. Jadi ini logika saya aja begitu tuh. Jadi awalnya saya berharap Jokowi adalah bajingan pintar, ternyata bajingan tolol tuh. Kalau saya pakai bahasa Inggris, buruh nggak ngerti. Saya mau bilang pada itu, he is riding the tidal wave of stupidity. Itu keras banget tuh. Ini orang lagi menunggangi gelombang ketololan itu. Tapi kan nggak bisa jadi soundbite kan. Karena ini situasi di mana buruh mau demonstrasi, maka saya provokasi sebetulnya. Memang saya mesti provokasi, masa saya tahan-tahan. Kan buruh itu berhak untuk demonstrasi, itu hak sejarah, hak peradaban buruh. Maka kita mesti dorong, maka kalimat itu saya keluarkan. Nah itu pentingnya membaca konteks itu. Saya ucapkan itu betul-betul dalam konteks orang mau demonstrasi itu. Maka saya tolong dia, sebetulnya itu menolong buruh. Bukan menghina presiden, saya menolong buruh untuk put your spirit up itu. Jadi dasarnya di situ tuh. Tapi kemudian jadi kasus, lalu ya udah jadi soal politik. Nah sekarang kalau saya diminta untuk lain kali saudara Rocky, kalau mau bicara itu harus sopan santun. Ya kalau ada di pemakaman saya sopan santun, di perkawinan saya sopan santun. Tapi di demonstrasi besok saya bilang BEM UI buat kasih pidato lagi. Ini anak-anak BEM UI itu. Maka saya akan bilang, BEM kasih tahu saya bagaimana cara supaya ucapan saya sopan santun. Diusir saya dari BEM. BEM ingin saya berteriak sekeras-kerasnya, sekasar-kasarnya. Dan saya anggap itu fit and proper dengan suasana. Jadi saya kira itu. Jadi jangan paksa saya untuk mengatakan harus sopan dan santun. Yang dilakukan Pak Jokowi hari-hari di MK adalah ketidaksopanan in optima forma. Oke, terima kasih Bang Rocky. Selanjutnya silahkan Bang Priyanto. Ya, saya singkat saja bahwa kepada para mahasiswa, adik-adik mahasiswa, teruslah melakukan kritik sekeras-kerasnya, setajam-tajamnya seperti pisau, karena semua orang kedudukannya sama di mata hukum. Itu bukan merupakan suatu pelanggaran hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi pesan saya kepada adik-adik mahasiswa, jangan melakukan fitnah, karena itu nanti bermasalah secara hukum. Demikian, terima kasih. Ya, baik, terima kasih banyak Bang Priyanto atas closing statement-nya.